datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Allah yang kudus layak disembah, Yesus. Oh, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu Tuhan, ku tersungkur dan mari sembah Dia, katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus Engkau, Kiralamaya Shandar. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Mari sembah Dia, masih masuk lebih dalam lagi untuk sembah Tuhan. Kiralamaya Shalom, kudus Engkau Yesus, kudus,
untuk waktu dan kesempatan Tuhan beri kita. Biarlah roh kita semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, situasinya, waktunya, kapanpun, kita melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Biarlah rohmu menyala-nyala
bahagian. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Angkatkan segala beban, buat saya meringan. Panggilan surgawi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Mari kita katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Mari sekali lagi, biarlah rohmu, biarlah jalanku, nampak matahari kehidupannya tak pernah. Mari sambil bangkit berdiri, kita katakan sebagai doa kita, kau buka mataku, kau buka mataku, hati dan pengertian. Tujuan
tujuan kami Tuhan, Kaulah tujuan akhir kami, Yesus. Kami mau setia, kami mau taat, melakukan firman-Mu Tuhan. Oh, Kaulah tujuan kami, Yesus. Kiranya Maya Shanaya Lalamon, Shenaya Lalamon, Shenaya Lalamon, Yesus, 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 Shalom, selamat hari Minggu buat semua, selamat beribadah. Kita baru saja meninggikan Tuhan, memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kita bersyukur untuk minggu yang boleh kita lewati kemarin. Semuanya dalam anugerah, dalam kendali Tuhan. Dan kita bersyukur untuk kesembuhan, bersyukur untuk keluputan, bersyukur untuk pemulihan negeri kita. Dan kalau hari ini ada di antara jemaat yang dalam keadaan sakit, doa kami semua dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Dan bersyukur kita boleh punya kesempatan di minggu ini kita dengar firman Tuhan. Saya ingin sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami bersyukur untuk Engkau yang pegang kendali atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Bersyukur untuk kesempatan boleh memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk jamahan-Mu, kesembuhan-Mu, dan mukjizat-Mu yang Kau nyatakan. Kemuliaan-Mu yang lebih dan lebih lagi selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami pada saat ini kami mempersembahkan syukur sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan kami percaya di jam ini, dimanapun kami berada, di rumah-rumah, semua kami diberkati, dilawat Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. You are most welcome. Engkau sangat kami sambut di tengah-tengah kami, dalam keluarga kami, di rumah kami Tuhan. Dimanapun kendaraan kami ataupun dimanapun kami berada. Bahkan di rumah sakit sekalipun, Engkau menyertai kami. Dan Engkau berbicara, Engkau mempersiapkan hati kami, ladang hati kami, telinga kami, mata kami adalah ladang yang subur bagi benih firman-Mu. Nyatakanlah, singkapkan pewahyuan-Mu, singkapkan hikmat-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami nikmati dan kami haus dan lapar dan kami akan dipuaskan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita yang lapar dan haus katakan amin. Puji Tuhan. Nah saudara, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan. Kita masih ada di dalam tema kita. Tema kita adalah Tuhan pegang kendali. Saya ingin saudara menerima pewahyuan ini sebagai persiapan Tuhan untuk kita melewati tahun 2022 ini bersama Tuhan di dalam persepsi yang benar, dan kita boleh mengalami janji-janji Tuhan dan rencana Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Nah saudara, mari kita buka dengan tema kita. Ulangan 32 ayat 39. Mari saudara, di layar juga saudara bisa baca. Mari kita sama-sama deklarasikan. Dan saya ingin saudara bersemangat. Karena seberapa saudara bersemangat terhadap firman Tuhan, haus dan lapar saudara, itu menentukan impact daripada firman Tuhan itu dalam kehidupan saudara. Saya ajak saudara, mari, haus dan lapar. Mari, ayat firman Tuhan kita, Ulangan 32-39. Nyatakan, deklarasikan, artikulasikan. Mari, lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kita percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Nah saudara, kalau kata-katanya Tuhan pegang kendali, pertanyaan kita langsung, apakah artinya saya jadinya nggak ada gunanya? Artinya nggak perlu saya punya mau-mau, ya kan? Karena Tuhan semua yang atur. Ya apalagi poin saya, apalagi keterlibatan kontribusi saya. Nah saudara, di dalam Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang menciptakan dan memegang kendali atas seluruh jagat raya ini, dikatakan dalam firman Tuhan kita ini, Dia yang mematikan, menghidupkan. So, semuanya Dia yang kontrol. Saya ingin semua kita ada di dalam pewahyuan, penerimaan yang utuh bahwa Tuhan pegang kendali. Nah saudara, di dalam Tuhan pegang kendali ini, karena Tuhan pegang kendali, tapi kita punya free will, kita punya kehendak bebas. Nah saudara, itulah yang akan menjawab kenapa kok ada hal-hal buruk terjadi, kenapa kok nggak ideal, kok ada kejahatan. Banyak pertanyaan seperti itu. Nah saudara, jawabannya adalah Tuhan pegang kendali. Tetapi di dalam Tuhan pegang kendali, Tuhan memberikan kehendak bebas bagi manusia. Tetapi karena Tuhan pegang kendali, maka kehendak bebas manusia, apa yang kita lakukan ada konsekuensinya. Jadi karena Tuhan yang pegang kendali, jadi nggak bisa semau-mau kita. Tapi ada konsekuensi. Jadi boleh saudara kita lakukan apa? Apapun yang kita mau lakukan. Tetapi ingat, karena Tuhan pegang kendali, ada aturan main bahwa apa yang kita tabur kita akan tuai. Jadi itu saudara yang kita harus mengerti bahwa di dalam kendali Tuhan yang utuh atas absolut ya, atas dunia ini, di dalamnya ada free will. Karena free will ini menjadikan keadaan menjadi tidak sempurna. Nah saya contohkan ya, kalau saudara ke dunia fantasi, saudara mungkin apalah namanya sekarang ya, permainan ontang-anting lah ya, yang kayaknya muter gitu ya, tapi nggak ketabrakan. Ya saudara ya. Jadi ontang-anting tuh muter-muter, pas-pasan semua naik turun, tapi nggak tabrakan ya. Kita paling papasan sama orang teriak-teriakan, woi gitu ya. Nah saudara, karena dikontrol oleh mesin, maka nggak ada tabrakan, semuanya ideal. Nah, karena dunia ini ada kehendak bebas, maka saudara bisa bayangin, kalau si ontang-anting apapun namanya ini, piring terbang ini, kalau dia ternyata punya kehendak bebas, nggak dikendalikan, tiba-tiba yang ini mau ke kanan, saudara bisa bayangin. Terjadilah tabrakan, terjadilah kesinggungan, terjadilah hal-hal yang nggak ideal. Jadi ini yang kita mesti mengerti. Di dalam Tuhan pegang kendali, tapi di dalamnya ada manusia-manusia yang diberikan free will, tetapi di dalam koridor bahwa apa yang kita tabur, bahwa apapun kita boleh lakukan, tetapi ada konsekuensinya. Dan inilah yang membuat jadi tidak ideal. Kalau yang tadi kan ideal ya, diatur sama mesin saja. Nah karena kita bukan robot. Nah jadi itu yang menjawab, sehingga Tuhan bekerja di dalam kendalinya, di dalamnya ada manusia yang berkehendak bebas. Yang berputusan, mengambil keputusannya ya puji Tuhan kalau semuanya melakukan yang baik, benar. Tetapi kenyataannya ada yang naik motor tiba-tiba nggak pakai sen, belok kanan. Nah saudara, itu membuat jadi runyam saudara ya. Tetapi Tuhan pegang kendali dalam semuanya. Jadi orang pikir bahwa kalau kayak gitu berarti kacau dong, udah Tuhan nggak bisa pegang kendali. Tidak. Tuhan pegang kendali atas semuanya. Ya, di dalamnya ada manusia yang dengan kehendak bebasnya dalam koridor apa yang mereka tabur akan mereka tuai. Ada konsekuensi atas setiap keputusan saudara. Itu sebabnya saya mengajak saudara mengambil keputusan-keputusan yang ilahi bersama tuntunan Tuhan di dalam seperti hari ini kita belajar firman Tuhan. Amin. Nah, itu mengawali saudara. Nah, sekarang yang pertama. Saya ingin kita mengerti di dalam Tuhan pegang kendali. Nah, kita buka ayatnya yang kita kenal. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dalam rencana Allah. Saudara, di khotbah saya di sebelumnya, di sore hari, bahwa karena Tuhan pegang kendali, maka kita semua punya rencana. Tuhan punya rencana atas setiap kita. Tidak ada satupun saudara lahir tanpa rencana Tuhan, sepertinya kebetulan saja. Saudara, saya ingin saudara menerima ini sebagai pewahyuan yang memerdekakan jiwa saudara, bahwa saudara ada rencana baik Tuhan. Rencana yang penuh harapan dan yang damai sejahtera
itu menjadi bagian kita. Karena Tuhan pegang kendali, jadi gak ada yang lahir dengan sembarangan tanpa ada rencana. Jadi saudara ingat, kita ada rencana. Nah yang kedua yang kita mesti mengerti, bahwa kita kadang-kadang kita bilang Tuhan pegang kendali. Tetapi faktanya, di lapangannya, di seharian kita, kadang-kadang kita tidak menganggap Tuhan pegang kendali. Tetapi kita bilang orang pegang kendali. Situasi, negara, atau institusi pegang kendali. Jadi ada orang-orang ungkapan seperti ini, saudara kan. Wah, kalau saya nggak bisa sukses karena dulu orang tua saya nggak mampu. Saya nggak bisa sukses karena saya waktu itu matematika saya nggak bagus. Saya nggak bisa sukses karena saya nggak punya pendidikan kesempatan seperti kamu. Saudara, kalau itu adalah statement kita, seakan-akan yang kita bilang Tuhan pegang kendali dengan apa yang tadi kita ungkapkan, dengan keputusan kita bahwa gara-gara dia penipu saya, maka saya sekarang jadi begini. Karena ini pandemi, maka saya sekarang begini. Saudara, itu sepertinya bahwa kita nggak sejalan dengan kata-kata bahwa Tuhan pegang kendali. Karena apa? Dengan itu kita sedang berkata bahwa pandemi itu yang pegang kendali. Bahwa karena, dan itulah yang kita bicarakan bahwa mental korban. Kita jadi punya mental korban. Ya saya nggak bisa sukses karena saya memang ya pendidikan saya kayak gini. Saya waktu itu nggak masuk IPA, saya waktu itu nggak masuk IPS, saya waktu itu nggak masuk universitas terkenal. Saudara, universitas terkenal, apapun saudara, keluarga, bentuk keluarga apapun juga, financial apapun keadaan saudara, institusi apapun juga, keadaan negeri, keadaan saudara apapun juga, mereka bukanlah Tuhan. Tetap Tuhan di tahta yang pegang kendali, dan faktanya, kebenarannya, Tuhan punya rencana baik bagi setiap kita. Jadi saya ingin hari ini, pertama, kita harus membuang mental korban. Kita jangan beranggapan bahwa karena ini sih jadi saya nggak bisa. Karena keadaan saya sakit seperti ini, saya nggak bisa lakukan yang baik. Saya nggak bisa mengalami kehidupan yang luar biasa. Saudara, Tuhan di tahtanya, dia pegang kendali. Tidak ada satupun yang bergerak, ya kan? Tidak ada satu helai rambut saudara pun yang jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa seizin Tuhan, tanpa maksud baik di dalamnya. Nah, saudara, saya ingin saudara menangkap ini. Buang mental korban. Jangan kita menuhankan keadaan, menuhankan edukasi. Kita anggap mereka Tuhan sehingga mereka yang menentukan masa depan kita. No. Tuhan tetap di tahtanya, dia yang punya rencana. Persepsi kita yang bilang bahwa karena saya sih nggak punya uang, jadi saya nggak bisa jadi berbuat baik. Itu kita jadi sedang tidak sesuai dengan kata-kata ataupun iman kita bahwa Tuhan pegang kendali. Karena kita sedang berkata bahwa keadaan kita inilah yang menjadi Tuhan, sehingga dia yang menentukan saya bisa gimananya, saya jadi apanya. Saya ingin hari ini saudara membersihkan, datang pada Tuhan, minta ampun kalau kita telah memiliki mental korban. Saya ingin hari ini ambil keputusan. Apapun yang ada di waktu yang lalu saudara, jangan anggap bahwa mereka punya segitu kendali, sehingga karena itu mereka bisa menentukan masa depan kita, dan kita berkata bahwa kita nggak bisa lagi lakukan yang luar biasa, alami yang luar biasa bersama Tuhan. No, Tuhan masih di tahtanya, dan dia punya rencana baik. Dia sanggup dan dia peduli dengan saudara dan mengasihi saudara. Faktanya dia mati di kayu salib untuk kita semua. Jadi saudara, saya ingin hari ini mari kita bangkitkan roh kita untuk kita percaya hal baik, bahwa tidak ada satupun, tidak ada keadaan pandemi, apapun negara, apapun aturan main, ataupun situasi yang saudara hadapi, cantangan, keluarga saudara, background saudara, keadaan tubuh saudara, tidak ada yang dapat menghalangi rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Itulah iman kita, Tuhan pegang kendali. Jadi saya ingin saudara kita ada dalam persepsi yang benar hari ini, bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Tidak ada satu orang pun. Jadi kalau saudara pikir bahwa, wah karena saya ditipu jadi saya nggak, saudara, tidak. Dia bisa kemudian orang itu akhirnya jadi sepertinya membuat hidup kita jadi kacau. Karena persepsi kita yang telah menaruhkan dia sebagai Tuhan. Kita kemana-mana bilang, gara-gara saya ditipu sih. Gara-gara saya edukasi saya tidak bagus sih, jadi saya nggak bisa masa depan. Saudara, tidak. Tuhan yang punya final say. Tuhan yang punya perkataan akhir. Bukan orang,
Bukan institusi, bukan negara, bukan satupun keadaan. Tuhan ada di tahtanya. Dan dia memerintah, dia pegang kendali. Saudara, hari ini saya ingin saudara ambil keputusan. Mari kita taruhkan Tuhan sebagai pemegang kendali hidup kita. Sehingga apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya Tuhan punya maksud yang luar biasa. Tuhan punya rencana baik dalam kehidupanku. Tuhan sanggup apapun bentuk keadaan saudara hari ini. Tuhan sanggup menggenapi rencananya dalam kehidupan saudara. Tidak ada satupun yang dapat pintu yang tidak bisa terbuka ketika Tuhan berkata terbuka. Hari ini, mari ambil langkah iman. Percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kita mesti mengerti bahwa karena Tuhan pegang kendali, maka semua yang terjadi dalam kehidupan kita ada maksud Tuhan. Apapun masalah, tantangan yang saudara hadapi, ketidakadilan, ketidakidealan yang saudara terima, yang saudara alami, itu ada tidak pernah tanpa maksud Tuhan dan maksud baik. Tadi kan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang Tuhan izinkan ada dan kita alami tanpa maksud baik Tuhan. Nah, saya ajak saudara melihat 1 Petrus 1 ayat 7. Dikatakan di sana, maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu. Tuhan ingin kita dewasa dalam iman. Tuhan mau kita percaya. Tuhan mau, kalau bahasa Inggrisnya, kita melewati tantangan, bukan Tuhan mau kita go through it ya, melewatinya. Tetapi Tuhan mau kita melewatinya dan grow to it, bertumbuh di dalamnya. Jadi Tuhan izinkan, Tuhan gak mengambil keputusan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara karena punya maksud. Bukan karena, wah gak ada maksud, ya udah iseng aja bikin tantangan, challenge. No. Semua ada maksud. Kita lihat pertandingan di TV pun, apapun tantangannya, game yang anak-anak kita semua mainkan, semua ada maksudnya karena ada reward di belakangnya. Karena ada peningkatan level, skill. Jadi saudara, semua kita udah ngelihat di dalam kehidupan ini. Kalau diizinkan ada battle, ya kan, ada film-film, game-game di TV. Kalau mereka bisa lewati tantangan, di ujungnya hadiah 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar. Saudara, itu ada di belakangnya. Jadi tidak ada iseng-iseng orang bikin tantangan-tantangan tapi nggak ada purpose-nya. Saudara, nggak ada. Jadi kita juga mengerti bahwa Tuhan pegang kendali, karena itu semua yang terjadi dalam kehidupan kita, semua ada maksud baik. Saya mengajak kita lihat lagi dalam Yohanes 9 ayat 2-3. Dikatakan murid-muridnya bertanya, pada saat itu ada orang yang buta. Dan mereka bilang gini, karena ada orang buta kita cenderung nyalah-nyalahan. Kita cenderung jadi punya mental korban, nyari siapa yang salah. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Jadi jangan kita pointing kepada keadaan apapun juga, edukasi kita, orang tua kita, keadaan ekonomi kita, keadaan negeri kita, pandemi atau apapun juga, dan kita pointing kepada berkata, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Karena lewat semuanya itu pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Saudara, ketika kita bicara kita mau jadi hamba yang setia. Saudara, hamba yang setia ini bukan sekedar bicara bahwa kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, ketika saya dan saudara setia kepada Tuhan, faithful kepada Tuhan, maka sebenarnya kita bicara bukan sekedar saya mau ikuti apa yang Tuhan mau, ya. Tetapi kita mengizinkan pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kita, kita merelakan. Saudara, itulah kesetiaan. Bukan sekedar kita mau ikut apa yang Tuhan perintahkan, tetapi kita mengizinkan dia bekerja di dalam agendanya untuk kemuliaannya, untuk kebaikan kita. Itulah kesetiaan. Faithfulness kita untuk Tuhan adalah bukan sekedar kita turuti perintahnya, kita izinkan dia bekerja lewat segala keadaan kita, masalah, tantangan kita. Tuhan mau kita grow, tumbuh di dalam lewatnya, bukan hanya sekedar lewat. Saudara, saya ingin saudara, Tuhan pegang kendali. Itu sebabnya dia punya rencana atas setiap keadaan kita. Bukan kita pointing keadaan, oh ini karena salah ini perusahaan saya, karena bos saya sih. Saudara, your manager, your boss, your business, ataupun otoritas dalam bisnis saudara, they have no full control atas kehidupan saudara. God is in the throne. Tuhan ada di tahta. Tuhan pegang kendali atas semuanya. Nah saudara sayang, nah yang ketiga, saya ingin kita punya sikap ini.
Kita udah tahu Tuhan pegang kendali. Itu sebabnya ada satu sikap kita yang perlu kita bangkitkan dan kita terus katakan. Dan terus nyatakan dan lakukan. 1 Tesalonika 5:18 mengatakan, kita tahu ini saudara. Tapi ini sebagai konklusi, karena Tuhan pegang kendali, semuanya ada maksudnya, hidup kita ada rencana Tuhan, dan semuanya Tuhan izinkan karena ada maksud baik Tuhan. Itu sebabnya kata-kata ini baru kita bisa ngerti. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, saya ingin sama-sama yuk belajar kita mengucap syukur, jangan mengeluh. Saya senantiasa ingatkan kepada anak-anak saya, jangan mengeluh. Kenapa? Ketika kita mengeluh, kita sedang bilang Tuhan tidak becus mengontrol dunia ini. Kok kejadian kayak gini? Sampai kayaknya Tuhan lagi on vacation sehingga kejadian seperti ini nggak seperti yang kita harapkan. Saudara, karena kita tahu tadi Tuhan pegang kendali dan di dalamnya ada free will, tapi di dalam free will kita ada konsekuensi. Itu membuat keadaan jadi tidak ideal. Tetapi Tuhan pegang kendali semuanya. Di dalam manajemen Dia yang besar, yang dahsyat. Jadi kita percaya akan kedaulatan Tuhan yang absolut. Kita percaya akan kepedulian kasih-Nya, rencana baik-Nya, maksud baik-Nya. Sehingga saudara, kita dijauhkan dari mengeluh. Karena mengeluh kita seakan-akan menganggap Tuhan gak becus. Tuhan gak tahu. Saudara, seakan-akan kita tahu-tahu, kita pointing keadaan, menyalahkan keadaan. Saudara, saya ingin hari ini, mari jemaat Fatmawati, seberapa saudara yang ada di rumah-rumah, keluarga demi keluarga, mari kita hidup mengucap syukur. Semuanya nggak ada yang kebetulan, semuanya ada, Tuhan nggak iseng. Tetapi ada maksud baik Tuhan. Dan biarlah kita masuk dan kita bersetia, karena kita mengizinkan Dia bekerja di dalam kita, membangun kita, menumbuhkan iman kita. Menguatkan kita untuk maksud kemuliaannya yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu, kita punya pikiran terbatas sekali saudara. Dan kita nggak bisa ngejudge, oh ini gagal. Saudara, saya di dalam kehidupan saya dan saudara percaya, kita udah lewati banyak hal dan ternyata kita bisa temukan semua itu ternyata Tuhan izinkan untuk kebaikan. Yusuf kita saudara tahu. Daud saudara tahu. Nah saudara, di bagian akhir saya ingin mengajak saudara melihat zoom dari kehidupan Tuhan Yesus. Supaya kita mengerti bahwa ketika Tuhan pegang kendali, di tengah-tengah ada orang-orang pribadi-pribadi yang berkehendak bebas ya dengan keinginan-keinginan, niatan-niatannya. Tetapi kita pikir Tuhan sudah lost control. No. Tuhan pegang kendali. Tuhan izinkan, Tuhan bukan yang membawa masalah tantangan datang dalam kehidupan saudara. Tetapi Tuhan yang sanggup mengubahkan apa yang Tuhan izinkan itu untuk kebaikan kita. Itu yang Tuhan kerjakan. Dia bukan yang mendatangkan masalah, tetapi Dia yang sanggup mengubahkan masalah jadi berkat. Itulah Dia. Karena Dia pegang kendali. Karena Dia pencipta. Saya ingin saudara ada di dalam ketenangan besar. Karena saudara tahu bahwa semuanya ada dalam kendali Tuhan. God is not panic. Tuhan sedang merendahari saudara. Tuhan melihatnya. Dan Tuhan izinkan di tengah-tengah kehendak bebas orang-orang. Manajer saudara, atasan, orang tua, anak, tetangga saudara. Pemerintahan yang ada di dalam negara saudara. Tuhan izinkan semuanya di dalam kehendak pikir-pikir bebas mereka. Tetapi dalam konsekuensi yang masing-masing berlaku. Tetapi semuanya dalam kendali Tuhan dan rencana Tuhan harus terjadi. Saudara, saya hari di ujung daripada khotbah ini, saya akan mengajak saudara melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Kristus Yesus. Saya menutup dengan, kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul 2. Khotbah Petrus ketika dia bertobat, ketika dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 22-23. Saudara, saya ingin saudara melihat kehidupan Kristus adalah gambaran Tuhan pegang kendali. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan. Ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Ingat saudara, yang telah ditentukan Allah. Tuhan punya maksud dan rencana. Dia yang pegang kendali semuanya. Manusia kadang-kadang pikir-pikir bahwa dia punya kendali. Kita pikir pemerintahan mungkin, ataupun sekelompok orang, ataupun orang atasan kita, ataupun tetangga, ataupun teman kita, rekan bisnis kita, teman kuliah kita pikir dia yang punya. Seakan-akan dia yang punya.
tapi Tuhan izinkan saja, tapi sebenarnya dia yang tetap pegang kendali. Kita lihat. Lanjut lagi ya. Dia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan. Kehidupan Tuhan Yesus penuh dengan kekuatan. Di titik-titik kehidupan Tuhan Yesus kita lihat kekuatan-kekuatan Tuhan dimunculkan. Dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu. Tuhan izinkan Tuhan Yesus lahir dan tinggal di tengah-tengah manusia. Dan dia demonstrasikan bahwa dia in charge atas anaknya yang telah ditentukannya. Saudara juga dilahirkan, ada penentuan Tuhan, ada rencana Tuhan. Temukan itu bersama Tuhan. Nah saudara lanjut lagi. Seperti yang kamu tahu, dia yang diserahkan Allah menurut maksud. Aduh saudara, ini lagi kata-katanya. Menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara, Tuhan punya rencana, Bapa punya rencana. Ada penentuan Tuhan. Tidak ada yang bisa main-main dengan itu. Nah saudara, kemudian kita lihat. Ini adalah satu kesimpulan daripada Petrus dalam khotbahnya. Tetapi kita lihat kehidupan. Saudara lihat. Di dalam waktu Tuhan Yesus lahir sebagai bayi. Saudara, kita pikir Herodes itu begitu kuasa. Itu adalah Herodes the Great namanya. Di zaman itu adalah Herodes the Great. Herodes Agung. Dia adalah Herodes yang penuh kuasa. Yang orang gak bisa lawan. Nah saudara, di saat itu Tuhan Yesus lahir, Herodes dengan kuasanya di zaman itu, gak kayak sekarang ya, ada komisi hak asasi. Saudara, itu orang bisa lakukan segala mau-maunya. Tetapi kita pikir Herodes pegang kendali. Tetapi Tuhan Yesus faktanya lahir dan di tengah-tengah rencana pembunuhan kepada Yesus, Tuhan Yesus tetap hidup. Menggenapi penentuan rencana Tuhan. So, Herodes pikir dia punya kuasa. No, he doesn't have a control. God is still in charge. Karena Tuhan punya rencana atas Yesus. Jadi saudara lihat, mau segede besar segitu kuasanya Herodes, nggak bisa dia. Karena apa? Belum waktu Tuhan. Ada waktu penentuan rencana Tuhan. Nah saudara, lagi-lagi. Kita lihat di dalam ayat Lukas 4, 28-30. Ya, Tuhan Yesus berkhotbah di sana ya, waktu dia masih muda sebelum dia disalibkan, dia berkhotbah. Dan kemudian orang-orang pada saat mendengar dia khotbah, ya, heran dengan dia punya hikmat. Mereka mendengar, dikatakan di dalam 28-30, Lukas 4, 28-30. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Marah semua, saudara. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota, membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak. Untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Saudara, segitu nyarisnya, segitu rasanya punya kuasanya para pemimpin agama. Orang-orang yang begitu banyak di tengah-tengah ibadah itu. Tetapi they don't have control over Jesus. They don't have control over your life. No. Tuhan pegang kendali. Harus menggenapi rencananya terhadap Yesus. Sehingga Tuhan berjalan lewat saja tuh, saudara. Mungkin keadaan saudara pikir ini keadaan ini, saudara. Kalau Tuhan punya rencana, Tuhan pegang kendali. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saya ingin saudara memiliki kenyamanan. Memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan pegang kendali. Lihat saudara. Di tengah-tengah orang kerumunan yang udah mau menjorokin dia ke tebing tinggi. Tapi karena belum waktu Tuhan, karena ada rencana yang harus digenapi, maka tidak punya kontrol. Ini Tuhan mau buktikan. Makanya dikatakan perjalanan Yesus yang penuh dengan mukjizat, kekuatan. Ini salah satu titik di mana dia menunjukkan, Tuhan menunjukkan kekuatan kontrolnya, bahwa dia pegang kendali. Manusia pikir-pikir dia punya kendali. Nah kita lanjut lagi. Yohanes 5 ayat 18. Pada saat itu Yesus menyembuhkan ya, orang yang lumpuh di Betsaida. Itu hari Sabat. Orang marah semua saudara. Karena hari Sabat kok nyembuhin. Boleh ada aktivitas. Gak boleh. Itu dosa. Sehingga mereka marah. Dan ayat 18 katakan. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara, mereka segitu geramnya, segitu marahnya, segitu berkelompoknya. Tetapi they don't have control over Jesus. Orang apapun juga, keadaan apapun juga saudara. Mereka tetap tidak punya kendali.
Jangan menganggap mereka segitu punya kuasa sehingga saudara tidak punya kelayakan untuk mengalami rencana Tuhan yang baik. Hari ini saya ingin saudara berpositif di dalam Tuhan. Melihat Tuhan punya rencana baik dalam kehidupan saudara dan Dia pegang kendali. Saudara, orang-orang di sekitar kehidupan kita, lingkungan kita, institusi apapun juga, bangsa ataupun apapun bentuknya, pikir punya kendali. Tapi saudara, sebenarnya kekuatan, kedaulatan penuh ada di tangan Tuhan. Contohnya Yesus. Nah, saya ngajak masuk saudara sekarang di titik-titik penyalipan. Saudara akan lihat bagaimana manusia dengan kehendak bebasnya mereka mengeksekusi kehendaknya, mau-maunya ya, rencana-rencananya mau menghalangi jalan Tuhan Yesus, segala macam terserah. Tetapi Tuhan tetap pegang kendali. Diizinkan semua terjadi yang orang pikir adalah mereka bisa punya kendali, tapi Tuhan tetap yang punya say, final say. Nah, kita lihat Markus 14 ayat 1 sampai 2. Saudara, menarik saudara. Karena di sini dikatakan bahwa hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Berarti hari Rabu, saudara. Ini hari Rabu. 2 hari lagi itu Paskah. Bapa punya rencana Yesus menjadi substitusi ataupun pengganti daripada domba yang tidak ilahi, yang tidak kekal, menggantikannya dengan anaknya untuk menebus dosa manusia. Itu rencana Bapa. Nah saudara, tapi kita lihat di sini. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Jadi para ahli agama ini saudara, ahli-ahli Taurat ini ingin membunuh Yesus diam-diam. Jangan di hari Paskah. Karena di hari Paskah orang pada pulang ke kampung, ke Bethlehem dan Yerusalem, penuh, rame, chaos, ya, jadi expose. Jadi mereka maunya meninggal diam-diam disembelih. Itu maksud mereka. Jadi mereka menghindari hari Paskah. Mereka mau membunuh Yesus tapi menghindari hari Paskah. Ini hari Rabu. Nah saudara lihat, inilah Tuhan pegang kendali. Tuhan pakai keadaannya. Ternyata akhirnya kita tahu Tuhan mati di kayu salib di hari Jumat. Di luar dugaan mereka. Mereka berpikir mau diam-diam. Kita lihat bagaimana terjadi. Nah, kita lihat dulu perannya ada seorang wanita, Maria, ya, saudara Lazarus. Markus 14 ayat 3 dan 8. Tiganya dulu. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Saudara, dia dikatakan lanjut lagi ayat 8-nya, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Jadi saudara lihat, Tuhan lewatin dalam keadaan itu saudara, ada Maria yang mencurahkan buli-buli. Itu kita pikir dari kehendaknya Maria ya kan, tetapi Tuhan izinkan, tapi sebenarnya ada agenda besar Tuhan untuk mempersiapkan Tuhan Yesus ke penyalibannya. Dia diminyaki dan dia dibasuh dengan minyak wangi. Jadi saudara lihat, peran orang-orang yang dengan mungkin mereka pikir ini gue punya mau nih, saya punya mau menuangkan wangi, tapi Tuhan mengensemble, mengorkestring semuanya, mengorkestra semuanya untuk rencana baiknya. Jika dia izinkan Maria menuangkan sebagai persiapan penguburan Tuhan Yesus. Saudara lihat, luar biasa. Saya ingin saudara membayangkan hidup saudara pun demikian. Sehingga saudara bisa melihat bagaimana Tuhan pegang kendali. Saudara yang saudara pikir, kayaknya mestinya saya waktu itu udah nggak mungkin tuh. Tapi ternyata tidak. Karena apa? Tuhan masih di tahtanya. Tuhan pegang kendali. Tidak ada seorang pun. He has the final say. Not any things. Nah lanjut lagi saudara. Nah itu kan si Maria. Nah sekarang kita lihat Yudas. Yudas dengan pengkhianatannya. Kita lihat ya, dikatakan Markus 14 ayat 10 dan 11. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, Tuhan kita pikir, wah Tuhan udah kacau, nggak panik nih. Saudara, Tuhan izinkan pengkhianatan Yudas.
Sehingga Yudas kemudian dia membawa dengan rencananya, dia membuat Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani di Kamis malam. Saudara lihat, Tuhan yang tadinya rencananya mereka ingin menghindari Tuhan Yesus dibunuh pada saat Paskah. Tetapi karena Yudas, pengkhianatan Yudas yang Tuhan izinkan, yang dipikir adalah Yudas punya niatan, his free will, tetapi Tuhan izinkan, dia ada konsekuensinya seperti kita bilang di awal, tapi Tuhan izinkan semuanya untuk rencananya. Sehingga dengan itu saudara, keadaan menjadi terekspos. Yang tadinya mau diam-diam, Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Sehingga semua orang dengar berita itu. Semua yang lagi ramai mempersiapkan Paskah. Sehingga akhirnya sekarang masa yang ambil alih. Bukan lagi ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat udah nggak bisa kendalikan lagi. Saudara lihat filmnya. Dia hanya ngomporin. Tetapi dia udah seakan-akan nggak bisa kendali. Karena masa itu udah begitu marah. Karena dikatakan yang jelek kan. Terkata diberikan berita-berita palsu begitu ya. Sehingga rakyat marah dan akhirnya marah sekali. Dan sehingga rakyat itu berketetapan salibkan dia. Dan saudara didorong dia untuk masuk ke Jumat. Untuk disembelih, untuk disalibkan. Nah saudara lihat. Tuhan izinkan pengkhianatan Yudas untuk akselerasi daripada penyaliban Yesus. Dan akhirnya dia disalibkan. Dan dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jadi semua Tuhan izinkan, tapi Tuhan menggenapi rencananya apa yang dia telah nyatakan di para nabi-nabi di perjanjian lama. Sehingga di waktunya Tuhan, di hari Jumat itu, Tuhan Yesus disalibkan. Menggantikan domba yang bukan kekal, yang sementara sifatnya, yang sifatnya fisikal, jasmani, digantikan dengan yang ilahi untuk keselamatan, penyelamatan kita semua. Saudara lihat bagaimana Tuhan pegang kendali di tengah-tengah ada manusia-manusia yang punya free will. Tapi Tuhan izinkan semuanya, tapi yang terjadi hanyalah ujung-ujungnya adalah rencana Tuhan. Saudara, saya ingin saudara bersyukur dan saya ingin saudara memiliki perspektif iman yang berbeda. Ketika kita mengerti Tuhan pegang kendali, Tuhan benar-benar pegang kendali atas hidup saudara dan saya. Saya pun di dalam 2 bulan ini, saya pun mengalami pewahyuan dan mengalami masa-masa ketika saya mempersiapkan dan memperkatakan ya kan, firman Tuhan. Karena saudara saya berbagi kepada saudara. Tuhan ingatkan, Tuhan bukakan lebih jauh tentang arti kedalaman daripada Tuhan pegang kendali. Dan itu membawa kita masuk dalam rest, ya, sabat, perhentian. Kita percaya dan percaya karena kita tahu Tuhan yang pegang kendali. Nah, terakhir saudara, murid-murid. Gimana kacamata murid-murid? Saudara lihat, Markus 14 ayat 12. Saudara ya, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Saudara gini, di daerah Yahudi di sana, di bagian utara Galilea, itu mereka merayakan Paskah itu di Kamis malam. Di bagian Judea, bagian selatan, mereka merayakan Paskah itu di hari Jumat malam. Nah, Bapa izinkan melewatkan mereka di Galilea sehingga mereka merayakan, menyiapkan Paskah, perjamuan terakhir di Galilea, di daerah Galilea, sehingga mereka mengikuti apa yang di Galilea, yaitu Kamis malam. Sehingga ketika Kamis malam kemudian ditangkap Tuhan Yesus, dan Jumatnya Tuhan Yesus disalibkan. Jadi menggenapi Paskah itu sebagai penyaliban Kristus. Jadi saudara lihat bagaimana Tuhan izinkan, Tuhan lewatkan mereka di Galilea, sehingga mereka kemudian mengadakannya di Kamis malam seperti adat yang ada di situ. Saudara, di sana ternyata Tuhan sedang persiapkan supaya disiapkan dia melakukan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Tapi Jumat dia disiapkan untuk penyembelihan, menggantikan dosa saudara dan saya. Dan kita mengalami keselamatan bersama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saya ingin saudara menangkap pewahyuan ini. Saya ingin saudara berubah dalam cara pandang saudara menghadapi hidup ini. Saudara, kita dijauhkan dari mental korban, menyalahkan ini itu. Saudara, Tuhan ada di tahta. Tuhan punya rencana. Tuhan pegang kendali. He has the final say. Dia yang punya kata-kata terakhir. Not even anybody, not even any situation yang punya kata akhir. Not even any disease.
Saudara, Tuhan yang ada pegang kendali. Dia yang izinkan semuanya untuk rencana baiknya. Untuk rencananya dinyatakan. Untuk kemuliaannya dinyatakan. Orang-orang pikir dia punya kendali. No, saudara. Tuhan tetap pegang kendali. Di tengah-tengah free will yang ada, saudara lihat tadi. Di tengah-tengah orang yang berpikir adalah karena dia punya mau. Tapi Tuhan izinkan mau-mau orang-orang ada di dalam dunia ini. Tapi yang ada yang akhirnya terjadi hanyalah rencana Tuhan. Jadi saudara, saya ingin saudara percaya. Dan saudara, hari ini apapun keadaan saudara, Tuhan pegang kendali. Dan dia mengasihi saudara. Dia merencanakan, jadi seperti penentuan Tuhan tadi kan. Tuhan Yesus ada untuk penentuan Bapanya, rencananya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa gagalkan. Herodes pikir dia bisa. Ahli Taurat pikir dia bisa. Yudas pikir bisa membelokkan keadaan seperti dia punya mau. Tidak. Tuhan izinkan orang-orang berhalu gitu ya. Berhalu bahwa mereka adalah melakukan apa yang mereka, otoritas mereka, kemampuan mereka. Sehingga bisa mengubahkan nasib seseorang, rencana seseorang. Tuhan punya rencana atas saudara. Kekuatan kuasanya nyata. Kebaikannya nyata bagi saudara dan saya. Terimalah, nikmatilah. Biar kehidupan kita seperti tadi dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2:23. Ya kan? Tapi saudara refleksikan itu buat diri saudara. Dikatakan di sana, Kisah Para Rasul 2:23 saya bacakan lagi. Hai orang-orang Israel, hai orang-orang di sekitar saudara, di dunia saudara, dunia kita. Dengan perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah nama saudara dari mana? Mungkin dari Cilandak. Yang seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu lingkungan kita. Dengan kekuatan dan kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan saudara dan saya. Makanya tadi kita bicara. Kesetiaan adalah bicara kita juga izinkan Tuhan menaruhkan pekerjaannya di dalam kita. Jadi lewat kita, lewat Tuhan Yesus, dia menyatakan dirinya. Hari ini Tuhan mau menyatakan dirinya lewat kita. Keadaan kita. Tapi dia pegang kendali. Haleluya saudara. Mari satu dalam doa. Saya ingin saudara menerima kemerdekaan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah menyampaikan firman kebenaran firman-Mu. Biarlah sejauh yang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Kami deklarasikan Tuhan pegang kendali. Kami perkatakan atas keadaan kami, Tuhan kami perkatakan Tuhan pegang kendali. Not even our situation. Bukan karena keadaan kami apapun terlalu sulit. Tidak ada. Tidak ada yang terlalu kejam. Tidak ada yang terlalu besar. Dan hari ini kami berketetapan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan punya rencana baik. Tuhan izinkan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami buang segala mental kami yang menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menganggap mereka yang bisa mengubahkan, membuat kami nggak bisa alami perkara-perkara besar bersama Tuhan. Hari ini kami bertobat Tuhan. Kami mohon ampun, basuh kami dengan darah Yesus. Angkat segala kekhawatiran, angkat segala ketakutan in the name of Jesus. Aku perkatakan oleh Roh-Mu, setiap keluarga pribadi terima kebenaran yang memerdekakan. Tuhan pegang kendali. He is in charge. Dia mengasihi saudara dan dia pegang kendali. Dan dia peduli. Dan dia sedang bekerja saat ini untuk menyatakan kemuliaan dan kebaikan atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan kami serahkan Tuhan. Kami mau Tuhan bahwa ampuni kami kalau kami mengeluh. Kalau kami menganggap Engkau tidak tahu apa yang Engkau sedang kerjakan. Kalau kami sungut-sungut. Kalau kami menyalahkan orang lain, Tuhan, hari ini Tuhan ampuni jemaat-Mu, ampuni hamba-Mu Tuhan. Biar kami semua hidup dengan penuh ucapan syukur. Jauhkan kami dari mengeluh. Halaukan atas jemaat-Mu dalam nama Yesus. Kami adalah pribadi-pribadi yang bersyukur senantiasa. Bersyukur senantiasa karena kami tahu Tuhan sedang bekerja. Kami nggak tahu cara pikir-Mu. Jalan-Mu bukan jalan kami. Waktu-Mu bukan waktu kami. Tapi yang satu yang kami tahu, Engkau sedang bekerja untuk kebaikan kami. Engkau punya rencana kemuliaan-Mu. Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu, kekuatan-Mu, tanda-tanda heran dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau mau kami bertumbuh lewatnya. Bukan sekedar lewat dengan keadaan-keadaan kami, tapi bertumbuh lewatnya. Di dalam nama Yesus kami terima. Kami terima kebenaran yang memerdekakan. Di dalam nama Yesus, materaikan oleh Roh-Mu, darah Yesus, basuh setiap kami. Sembuhkan yang sakit. Karena kami tahu Tuhan Engkau turut bekerja dan Engkau sanggup
dan nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu dalam nama Yesus. Jemaat-Mu dibangkitkan dan kami berbeda Tuhan. Kami akan melihat perkara-perkara luar biasa. Rencana-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan pimpin kami. Setiap langkah kami tahu Tuhan yang pimpin. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu. Berkati yang sakit, berkati yang Tuhan berkati kami, lindungi kami oleh kuasa darah Yesus. Dan Tuhan berikan kami pandangan ilahi ini. Untuk kami menjalani hidup kami dengan penuh ucapan syukur. Hidupan kami mempersembahkan syukur sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih untuk sukacita. Terima kasih untuk damai sejahtera. Terima kasih untuk berkat dan jamahan-Mu jam ini. Haleluya. Semua yang percaya dan saat ini juga kita persiapkan semua hati kita untuk memberikan bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami memberi dengan sukacita karena kami mengerti Tuhan pegang kendali. Tuhan yang memberkati kami. Tuhan yang bukakan tingkap-tingkap langit. Dan halaukan kami dari khawatir. Karena kami tahu Engkau yang memberikan benih bagi kami. Dan Engkau yang akan menuntun kami bagaimana kami menabur benih kami. Dan hari ini kami lakukan bagi gereja-Mu, bagi rumah-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami mau terima berkat-Mu juga Tuhan. Atas ibadah kami pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kami sudah memberi bagi pekerjaan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa bagi teman-teman kami sekali lagi yang sakit disembuhkan oleh darah Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu, Om Temi dan keluarga. Terima kasih untuk pemulihan jamahan-Mu. Sempurnakan dalam nama Yesus. Dan semua kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang Tuhan dan kemanapun kami berjalan, masuk dan keluar kami diberkati, dilindungi. Darah Yesus basuh. Kami memberkati negeri kami, kota kami dalam nama Yesus. Halaukan dari virus Tuhan. Dan Tuhan di dalamnya Tuhan Kau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Gereja-Mu jadi berkat Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Kami bersyukur, berkati Pak Jokowi, berkati Pak Budi Sadikin Tuhan, berkati dalam berhikmat dalam mengendalikan. Pak Luhut Tuhan berkati seluruh gubernur untuk bersama-sama bekerja sama melakukan apa yang harus dilakukan. Tuhan terima kasih, Tuhan bawa kami bijaksana dalam melangkah, di dalam protokol kami, di dalam aktivitas kami, dan Tuhan memberkati. Tuhan minggu yang baru kami akan masuki, mukjizat-Mu ada di dalamnya, kemurahan-Mu ada di dalamnya, pintu-pintu yang terbuka di dalamnya, terobosan di dalamnya, kesehatan menjadi bagian kami. Kami kuat dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami cakap menanggung segala perkara bersama dengan Engkau. Hikmat-Mu mengalir bagi kami, ide-ide kreatif mengalir bagi kami. Tuhan, apa saja yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati setiap keluarga, anak-anak kami Tuhan, berkati orang tua, berkati anak-anak, semua dalam kesetiaan, di dalam kesungguhan, di dalam iman percaya. Hidup karena percaya, bukan karena melihat keadaan, dengar-dengar keadaan. Tapi kami sepenuhnya percaya. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami di akhir ibadah kami Tuhan. Kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa Surgawi. Kasih sayang sempurna dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan dan pengurapan oleh Roh-Nya yang kudus. Dari mulai pagi siang hari ini. Sampai Maranatha Tuhan menjemput kita semua. Kekasih-kasihnya. Dalam nama Yesus terimalah. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.